Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Hari ini kita akan bahas tentang remote procedure control untuk pelajaran sistem terdistribusi yang hari ini adalah pertemuan ketiga. Kemarin kita sudah membahas tentang prinsip networking, yaitu encapsulation, routing, dan kendali congestion. Jadi saya rasa teman-teman semua kemarin sudah paham ya, apa itu bandwidth, apa itu latency, sudah dijelaskan ya. Dan hari ini kita akan bahas tentang remote procedure call. Di judul tadi disebutkan remote procedure control, yang atau ada yang nyebut juga remote procedure calls. Di sini akan dibahas tentang socket dan remote invocation. Entitas yang berkomunikasi dalam sistem terdistribusi. Ada namanya proses, thread, node. Proses yaitu program komputer yang sedang berjalan. Sedangkan thread itu adalah sub programnya. Sedangkan node itu adalah mesin atau komputer, smartphone, tab, atau tablet, atau semacamnya. Itu kita sebut node. Sedangkan entitas berorientasi masalah atau problem, ada pertama objek dalam pendekatan berbasis object oriented programming. Terus di sini juga akan dibahas tentang paradigma komunikasi yang menggambarkan dan mengelompokkan metode-metode yang dapat digunakan oleh entitas untuk berinteraksi dan bertukar data. Klasifikasinya pertama ada address space, terus satu komputer tetapi berbeda address space, dan yang ketiga adanya komputer di jaringan. Jadi hari ini akan diskusikan bagaimana entitas yang berada pada komputer jaringan berkomunikasi dalam sistem terdistribusi menggunakan komunikasi soket dan remote invocation. Ini adalah untuk lapisannya, lapisan OSI layer ya, yang terdiri dari 7. Di sini dibicarakan untuk lapisan middleware-nya. Pertama ada soket UDP. UDP menyediakan komunikasi connectionless, tidak ada acknowledgement atau message retransmission. Mekanisme komunikasinya, server membuka suatu soket UDP SS pada nomor port tertentu SP, sedangkan soket SS menunggu datangnya request. Klien membuka suatu soket UDP CS pada nomor port acak atau CX. Soket klien atau CS mengirimkan message ke server IP dan port SP. Terus soket server atau SS dapat mengirimkan data balik ke CS atau klien soket. Jadi di sini di prosesnya tidak ada ACK yang akan dikirimkan oleh receiver. Terus perhatian rancangan. Sender harus secara eksplisit memotong message yang panjang dalam potongan-potongan lebih kecil sebelum ditransmisikan. Ukuran maksimum yang disarankan untuk transmisi yaitu 548 byte. Message boleh dihantarkan secara out of order. Jika perlu, program harus mengurut ulangkan paket-paketnya. Komunikasi tidak reliable. Message mungkin down karena checksum error atau buffer overflow pada router. Receiver harus mengalokasikan buffer yang cukup besar untuk menampung message dari sender. Jika tidak, message akan terpotong. Ini adalah untuk gambaran soket TCP-nya. TCP menyediakan penyampaikan secara in order, reliability, dan kendali congestion. Mekanismenya bisa dilihat pada gambar berikut. Server membuka suatu TCP server soket atau SS pada port tertentu. SP.
Server menunggu datangnya request menggunakan fungsi accept. Klien membuka suatu TCP socket CS pada nomor port acak CX. CS menginisiasi connection initiation message ke server IP dan port SP. Terus server socket mengalokasikan soket baru NSS pada nomor port acak NSP untuk klien itu. CS dapat mengirimkan data ke NSS. Nah, ini prosedur atau teknik dari soket TCP. Berikut keunggulan utama dari TCP. TCP memastikan penyampaian pesan secara in order sesuai pesanan ya. Aplikasi dapat mengirim message berukuran berapapun. Jadi nggak ada masalah kalau menggunakan TCP. Beda dengan UDP yang harus ditentukan panjang paketnya. Terus TTP memastikan reliable communication melalui penggunaan acknowledge dan retransmission. Kendali kemacetan dari TCP mengatur ulang kecepatan sender sehingga mencegah network overload. Berikutnya ada remote invocation. Remote invocation memungkinkan suatu entitas memanggil prosedur untuk dieksekusi pada komputer lain tanpa programmer harus secara eksplisit menuliskan kode rincian komunikasinya. Middleware yang mendasari akan mengambil alih urusan komunikasi kasarnya. Sedangkan programmer dapat secara transparan berkomunikasi dengan entitas remote. Ini akan dibahas dua jenis remote invocation, RPC, dan remote method invocation atau RMI. Ini adalah remote prosedur untuk RPC, di mana sender berkomunikasi dengan receiver menggunakan suatu panggilan prosedur sederhana. Tidak ada komunikasi atau message passing tampak untuk programmer. Ini adalah gambaran dari pendekatan RPC dasar. Pertama, sebelah kiri ada mesin A, klien, terus klien program, di sini ada modul komunikasi, ada klien proses, terus ada klien stub. Terus di sini mesin B, server. Modul komunikasi, server prosedur, server proses, server stub, skeleton. Ini untuk gambaran remote procedure call. Nanti lebih jelasnya bisa kita sharing di kelas. Terus ada client stub. Komponen client stub dipanggil oleh kode pengguna sebagai suatu prosedur lokal. Bungkus atau serialize atau marsal. Parameter-parameter ke dalam paket request. Misalnya request PKT. Jalankan suatu rutin transportasi sisi klien, misalnya maker PC, request PKT, dan reply PKT. Buka bungkusan atau deserialize atau unmarsal. Kemudian reply PKT ke dalam parameter-parameter output. Berikutnya kembali ke kode pengguna. Terus dari sisi server stub, komponen server stub dipanggil telah suatu rutin transport sisi server, misalnya get request dikembalikan, terus unmarsal argument, demultiplexes opcode, dan memanggil kode server lokal. Marsal argument, panggil rutin transport sisi server, misal send response, dan kembalikan ke loop server, misal loop utama server. Tantangan dalam RPC, parameter passing melalui marshalling. Parameter dan hasil dari prosedur harus ditransfer pada jaringan sebagai bit-bit. Representasi data harus seragam. Artikel dari mesin sender dan receiver boleh berbeda. Kerusakan, kegagalan independen, klien dan server dapat mengalami kegagalan secara independen. Parameter dan hasil prosedur harus ditransfer pada jaringan sebagai bit-bit. Terus berikutnya untuk marshalling, parameter passing melalui marshalling,
Pertama, mengemasi packing parameter-parameter ke dalam suatu message yang akan ditransmitkan pada jaringan disebut parameter marshalling. Parameter untuk prosedur dasarnya harus disusun sebelum mengirimkannya pada jaringan. Dua cara yang dapat digunakan untuk melewatkan parameter. Pertama, parameter nilai value dan parameter referensi. Bagaimana melewatkan parameter nilai? Parameter nilai mempunyai informasi yang lengkap mengenai variabel dan dapat secara langsung di-encode ke dalam message. Misal integer, float, dan karakter. Nilai yang dilakukan melalui call by value, perubahan yang dibuat oleh prosedur Kelly tidak tercerminkan dalam prosedur caller. Kedua, melewatkan parameter referensi. Melewatkan parameter referensi seperti parameter nilai dalam RPC dapat mengakibatkan hasil tak sesuai dikarenakan dua alasan. A. Tidak validnya parameter referensi pada server. Parameter referensi valid hanya di dalam ruang alamat klien. Solusi, lewatkan parameter referensi dengan menyalin data yang direferensi. Perubahan parameter referensi tidak tercerminkan balik pada klien solusi. Copy dan restore data tersebut. Salin data yang direferensi bersama dengan parameternya. Salin balik nilai pada server klien. Tantangan dalam RPC, representasi data harus seragam atau uniform. Arsitektur dari mesin dan receiver boleh berbeda. Ya, mungkin itulah pembahasan untuk hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang sudah paparkan dari presentasi yang sudah saya upload di e-kampus ya. Teman-teman bisa baca langsung atau bisa nanti untuk beberapa pertanyaan yang belum bisa dipahami, silahkan nanti kita bahas di kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.